Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman sekalian dan juga kepada Bapak Heri Rahmawan Magister Ekonomi selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Perkenalkan, saya Desi Ambarwati selaku moderator dari kelompok 9. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Praktik Jual Beli Murabahah. Makalah ini disusun oleh Desi Ambarwati, Nur Sidawati, Zulfanil Azizah, dan Dane Julio Prastia. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari murabahah. Berdasarkan PSAK nomor 59 paragraf 52, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Berdasarkan PSAK nomor 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu landasan dari jual beli murabahah. Landasan dalam jual beli murabahah ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila ang takuna tijaratan ang tarodi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli murabahah. Yang pertama yaitu adanya pembeli dan penjual yang telah baligh dan berakal sehat. Yang kedua, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, adanya objek akad. Dan yang keempat, adanya barang atau objek yang akan dijual, kejelasan harga, dan kondisi barang dengan harga yang disepakati bersama. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang modal dan unsur pendukungnya. Modal di sini diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan komoditas yang dijadikan sebagai objek akad jual beli murabahah. Biaya yang digunakan untuk membeli komoditas. Modal dalam jual ini tidak hanya terdiri atas harga pokok pembelian, tapi terdapat unsur pendukung lainnya, yaitu biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas tersebut, mulai dari biaya transportasi, administrasi, biaya pemeliharaan, biaya distribusi, dan biaya lainnya yang terkait dan melekat dalam komoditas atau overhead cost. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis akad murabahah. Dalam aplikasi ini, pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Apa sih itu murabahah tanpa pesanan? Jadi murabahah tanpa pesanan adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pesanan dan mengikat. Dalam hal ini, pihak anggota
harus terikat oleh suatu perjanjian, yaitu jika barangnya sudah ada, maka harus beli. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan tidak terkait, maksudnya adalah bahwa anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima. Selanjutnya yaitu murabahah lil amil bisyirah. Jadi murabahah lil amil bisyirah ini adalah merupakan istilah yang relatif baru dan pertama kali dikenalkan oleh Sami Hamoud dalam disertasinya berjudul Tatwir al-A'mal al-Musyarraf bil Yatafi asy-Syariah al-Islamiyah. Menurutnya, murabahah lil amil bisyirah ini adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Kemudian ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak. Manfaat murabahah. 1. Bagi bank. Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. 2. Bagi nasabah. Manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian. Praktik murabahah dalam perbankan Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu skema fikih dalam praktik perbankan Islam yang populer adalah jual beli berdasar akad murabahah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu margin keuntungan. Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas nisbah atau bagi hasil. Berikut ini karakteristik dasar kontrak pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan Islam. Yang pertama, pembeli sudah memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas nisbah harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. 2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. 3. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli. Dan keempat, pembayarannya dilakukan dengan skema cicilan atau ditangguhkan. Terkait dengan hal ini, bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembayaran jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang, meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. 5. Murabahah menjadi salah satu mekanisme investasi jangka pendek dan sering dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing atau PLS. 6. Penyesuaian harga atau markup dalam murabahah dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skema jual beli murabahah. Apa sih yang dimaksud dengan skema jual beli murabahah? Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Yang kedua, jika permohonan nasabah diterima, bank yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank. Yang ketiga, bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. Yang keempat, setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Kelima, bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Dan bagi teman-teman yang belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan di grup WhatsApp yang telah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.